Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kamu dan dia berdasarkan koneksi yang akan terhubung kembali atau yang akan terjalin kembali. Nah, koneksi itu bisa karena koneksi fisik atau bahkan koneksi mimpi atau koneksi komunikasi atau bahkan koneksi yang berkaitan dengan sosial media atau bahkan koneksi yang lain. Nah, kita akan lihat di sini ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang koneksi antara kamu dan dia yang terhubung kembali dalam waktu dekat. Ya, di sini ada Ten of Cups. Wow. The Ten of Cups ini kuat sekali ya tentang energi koneksi, bahwa sesungguhnya itu kalian saling sayang. Kalian saling sayang, kalian saling cinta, kalian saling berharap, kalian saling paham bahwa sesungguhnya memang kalian itu kayak punya ikatan jodoh, atau kalian itu kayak punya ikatan kebersamaan, atau bahkan kalian itu kayak punya ikatan kebiasaan, atau bahkan ikatan cinta yang memang bisa untuk menyatu gitu loh di sini. Ya, ada Ten of Cups. Nah, berdasarkan koneksi ya, ini kuat sekali potensi besar ya, bahwa sesungguhnya apapun masalah yang pernah terjadi sebelum sekarang ini, dia itu kayak berusaha untuk ingin rujuk sama kamu, dan kamu secara pribadi juga kayak berharap, dan kamu juga secara pribadi juga di sini kayak yakin bahwa dia itu akan menyesal pada akhirnya, dan kemudian kalian bisa bersatu, atau kemudian di sini dia akan mengakui kesalahan dia dan dia akan mengakui penyesalan dia selama ini terhadap kamu. Karena di sini energinya adalah energi kebahagiaan, happy ending gitu loh. Ya. Dan koneksi ini kayak kuat sekali bahwa kalian akan terkoneksi bukan hanya berdasarkan ikatan batin saja ya, tetapi kalian juga akan terkoneksi berdasarkan fisik di sini. Ya, atau bahkan kalian akan terkoneksi untuk benar-benar kayak bisa menikmati liburan-hiburan bersama, baik itu dengan keluarga atau bahkan hanya kalian berdua di sini, atau bahkan melibatkan anak di dalamnya ketika sudah ada anak, atau bahkan melibatkan energi pernikahan pada akhirnya ketika di sini kalian belum ada ikatan pernikahan gitu loh di sini. Ya. Gitu. Baik, di sini ada Seven of Wands yang reverse. Nah, kuat sekali berkaitan dengan koneksi kamu dan dia ya. Di sini terbaca bahwa kamu sayang, tetapi terkadang kamu itu banyak gemesnya sama dia. Ya, karena di Seven of Wands yang reverse ini kayak dia itu sangat tidak peka, atau dia sangat kurang peka ya, sedangkan kamu ini baperan gitu loh. Jadi kayak proses perjalanan hubungan kalian atau proses perjalanan asmara kalian ini bisa dikatakan banyak makan hati, walaupun saling ngasih hati gitu loh. Ya, the Ten of Cups dan Seven of Wands yang reverse ini kuat sekali bahwa memang ini ada garis di mana potensi besar kalian akan bisa hidup bersama, atau potensi besar di sini kayak kalian akan bisa berkumpul bersama dalam jangka waktu yang cukup panjang di masa depan. Gitu. Ya, ditarik dimulai dari sekarang ini ketika saya menarik pembacaan untuk kalian di energi kalian. Ada Two of Swords. Nah, kalau di Two of Swords ini kuat sekali ya tentang koneksi di antara kalian. Ini koneksi yang memang on off di sini saya katakan. Kenapa demikian? Karena di Two of Swords ini ya kuat sekali bahwa sering sebelum sekarang ini ya, kalian pernah saling memblokir, kalian pernah saling kayak
menginginkan break atau jeda, kalian saling kayak di sini menyalahkan satu sama lain, dan kuat sekali bahwa kamu capek sebenarnya, kamu capek punya hubungan sama dia, atau kamu capek punya ikatan sama dia, atau bahkan kamu capek ada status sama dia, atau bahkan kamu capek ada rasa sayang ke dia di sini. Ya, tetapi walaupun di sini kamu capek, kuat sekali bahwa kamu itu juga masih belum bisa untuk memblokir dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kali kamu ingin memblokir dia, setiap kali kamu ingin pergi dari hidupnya dia, atau setiap kali dia pergi dari hidupnya kamu, ya kalian itu kayak ibaratnya nyatu lagi, terhubung lagi, terkoneksi lagi gitu loh. Walaupun Two of Swords ini sering terjadi di hubungan kalian, gitu. Ada Four of Wands yang reverse, wow. Jadi kalau di Four of Wands yang reverse ini kuat sekali ya. Ini potensi besar kalian yang memang sudah ada hubungan yang benar-benar serius banget ya. Atau memang kalian sudah ada komitmen yang sangat serius sekali di sini, atau bahkan memang kalian sudah ada status yang benar-benar kuat sekali gitu loh di sini. Karena memang terbaca ya bahwa sesungguhnya kalian punya harapan untuk bisa hidup bahagia bersama, bahkan bisa sampai punya anak, atau bahkan di sini bisa sampai menambah anak, atau bahkan bisa sampai kayak punya anak cucu di sini gitu loh. Ya, tetapi di Four of Wands yang reverse ini kayak nggak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya dalam waktu dekat ini, walaupun kalian jatuhnya happy ending, tetapi dramanya ini banyak sekali gitu loh. Kenapa saya katakan dramanya banyak sekali? Karena ini kayak maju mundur gitu loh. Ya, niatnya kalian untuk terhubung lagi, terkoneksi lagi, ini maju mundur gitu loh di sini. Ya. Ada Knight of Swords. Nah, kalau di Knight of Swords ini kuat sekali bahwa maju mundurnya kalian karena memang kalian punya kepala masing-masing, di mana kepala kalian ini kayak terkadang terlalu terburu-buru mengambil keputusan, atau bahkan di sini terlalu konyol mengambil keputusan, atau bahkan di sini kayak terlalu ngasih ego terhadap keputusan. Gitu. Ya, itulah kenapa energi bersatunya kalian, energi happy endingnya kalian itu cukup lambat, tapi potensi besar dalam waktu dekat terkoneksi, terjalin dalam energi fisik, dalam energi komunikasi, dan kuat sekali di Knight of Cups yang reverse ini dalam ikatan batin juga. Kenapa saya katakan dalam ikatan batin? Karena memang kalian sering merasakan satu sama lain di energinya kalian bahwa oh, dia kangen aku, oh dia masih cinta aku, oh dia pun sama kepikiran, oh masih cinta, masih sayang, kangen gitu loh di sini. Ya. Gitu. Baik, sekarang saya akan lihat ada Nine of Swords yang reverse. Di Nine of Swords yang reverse ini kuat sekali bahwa walaupun dia menjadi harapannya kamu, atau walaupun di sini dia sulit untuk pergi dari hidupnya kamu, tetapi terbaca juga kamu sangat sulit untuk bisa mengikhlaskan dia, dan terbaca juga di sini kamu sering menderita karena dia. Ya, kamu sering overthinking karena dia, kamu sering tidak percaya diri karena dia, selalu karena dia. Karena di Three of Cups ini kuat sekali. Mungkin ketika kalian ter-off-kan, ya ini ada kesalahpahaman berkaitan dengan orang lain, atau berkaitan dengan cinta segitiga, atau bahkan berkaitan dengan energi di mana kamu tidak dia prioritaskan, atau bahkan dia tidak kamu prioritaskan gitu loh di sini. Ya, di Nine of Pentacles yang reverse ini juga berkaitan dengan energi finansial, di mana kestabilitasan finansial kalian itu belum sangat cukup, atau bahkan di sini memang salah satu perkara ketika kalian ter-off kan ya karena finansial di sini. Ya. Ada Eight of Wands. Nah, di Eight of Wands yang tegak lurus ini kuat sekali bahwa bisa dikatakan ketika kalian berpisah, kalian saling rindu. Tetapi di sini ketika kalian kumpul lagi, ya bisa dikatakan kayak terlalu banyak masalah yang datang, dan Three of Wands ini kayak lagi-lagi masalah kalian itu masalah yang bisa dikatakan cukup sederhana, cukup kecil, tetapi selalu diperbesar. Ya, karena berkaitan dengan orang lain gitu loh. Dan ini di Temperance, energi dari Sagittarius, kuat sekali ya. Karena memang kalian itu kurang bisa untuk menyeimbangkan antara dunia dia dan dunia kamu, atau bahkan dunia kamu dengan dunia dia gitu loh di sini. Itu yang menjadi pokok permasalahan. The Death yang reverse, energi dari Scorpio, menjadi pokok permasalahan bahwa hubungan kalian itu hubungan yang memang selalu mengulang, selalu memperbaharui dengan kesalahan yang hampir sama, dengan problematika yang memang itu selalu terulang gitu loh di sini. Mengerti ya?
gitu. Jadi bisa dikatakan ketika di tebaran pertama ini resonate untuk kamu atau resonate untuk dia atau sebagian resonate, ya memang harus dipahami bahwa dalam waktu dekat ini potensi besar kalian akan bertemu. Dalam waktu dekat ini potensi besar kalian akan terkoneksi lagi. Tetapi dalam waktu dekat juga di sini ketika kalian bertemu, kalian terkoneksi dalam energi kemesraan, kebahagiaan, akan ada lagi kesalahpahaman yang terulang gitu loh di sini. Maka di Two of Swords ini kayak bener-bener warning kamu ya, atau warning kalian berdua bahwa jangan selalu ngasih waktu kalian untuk bener-bener kalian ragu dengan pasangan, tetapi ngasihlah waktu terhadap diri kalian masing-masing bahwa kalian percaya satu sama lain. Dan walaupun percaya satu sama lain, di sini juga harus bener-bener waspada. Jadi kurang kepercayaan dan waspada itu berbeda. Kalau kurang kepercayaan, apa yang dia lakukan itu terkadang kayak kita nggak percaya, kita curiga mulu gitu loh. Tetapi kalau waspada, kita berhati-hati terhadap diri kita sendiri, tetapi kita berusaha untuk positive thinking terhadap apa yang dia lakukan gitu ya. Di sini akan ada banyak sekali drama yang terulang di koneksi kamu dengan dia, tetapi terbaca walaupun akan drama yang terulang di sini kayak potensi besar ikatan cinta di antara kalian, ikatan sayang di antara kalian ya, ikatan ingin dikejar satu sama lain ini masih kuat dan membara gitu loh ya. Baik, sekarang saya akan lihat di energi tebaran kedua untuk pengakurasian dan atau bahkan pengklarifikasian ya. Saya mulai. Baik, di sini ada Seven of Wands yang reverse. Nah, kalau di Seven of Wands yang reverse ini kuat sekali ya, bahwa memang pertengkaran di antara kalian itu pertengkaran yang ini jatuhnya karena cekcok. Dan bahkan potensi besar kayak selalu ada pertengkaran yang berkaitan dengan fisik juga di sini. Karena kuat sekali ya, di Seven of Wands yang reverse ini kayak ketika kalian kumpul, ketika kalian bersama, ini bukan hanya perang mulut saja, tetapi perang dingin juga, tetapi perang fisik juga gitu loh ya. Dan kalau hubungan seperti ini tuh jatuhnya capek gitu loh, sangat-sangat capek. Baik, ada Nine of Swords yang tegak lurus. Nah, di Nine of Swords yang tegak lurus ini kuat sekali ya, bahwa sesungguhnya kalian saling memikirkan satu sama lain. Kalian saling merasa hidup kalian tidak tenang satu sama lain. Kalian merasa bahwa kalian butuh pelukan, rangkulan, kalian butuh support satu sama lain di sini. Ya. Dan ini juga membuat pikiran kalian satu sama lain capek gitu loh di sini. Mengerti ya? Baik. Di sini ada Page of Wands. Di Page of Wands yang tegak lurus ini kuat sekali bahwa sesungguhnya kamu selalu juga punya pemikiran, kamu selalu juga punya di sini kayak punya asumsi bahwa enggak kok dia sebenarnya baik, enggak kok mungkin dia seperti itu karena dia sedang emosi. Jadi kayak masih ada energi di mana kalian saling memuji satu sama lain, tetapi memujinya kalian satu sama lain itu kayak hanya sebatas penguatan jiwa kalian agar kalian bisa tenang gitu loh di sini ya. Ada Page of Swords yang reverse. Nah, ketika di sini kalian merasa bahwa itu membuat jiwa kalian semakin tenang, malah justru itu membuat hidup kalian semakin menderita. Jiwa kalian semakin tertusuk, pikiran kalian semakin tersiksa di sini. Gitu, ya. Ada King of Pentacles yang reverse. Ini bisa sampai mempengaruhi pekerjaan loh. Nggak bisa fokus sama pekerjaan loh, nggak bisa fokus untuk cari cuan loh di sini, nggak bisa fokus untuk bener-bener menaikkan level diri dalam konteks finansial loh, karena memang pikirannya terkuras, jiwanya terkuras gitu loh, gitu di sini ya. Ada Queen of Swords, dan terkadang di sini ketika kamu mengambil keputusan atau dia mengambil keputusan itu adalah keputusan yang memang sulit untuk diterima ya, tetapi terbaca kayak mau dilihat dari segi manapun kamu bahagia sama dia, dia bahagia sama kamu, tetapi juga ada minusnya bahwa kebahagiaan itu juga membuat diri kalian lebih banyak tersiksanya, bahagianya sedikit saja gitu loh di sini. Ada Eight of Pentacles. Nah, di Eight of Pentacles ini kuat sekali ya. Ketika kalian mau untuk rujuk di sini, dan ketika kalian di saat rujuk kalian benar-benar kayak mau untuk saling memperbaiki sama-sama dengan status yang sudah
mungkin tidak sinkron dengan perasaan, dengan status yang mungkin tidak sinkron dengan kehidupan, dengan status yang memang tidak sinkron dengan komitmen ya. Tetapi ketika kalian mau memperbaiki ya, maka potensi besar hubungan ini akan menjadi hubungan yang bisa terpulihkan dan terlayakkan untuk masa depan. Karena terbaca koneksi kamu dengan dia, ini koneksi yang benar-benar memang on off, tapi walaupun on off ini kayak masih ada harapan untuk diperbaiki gitu loh. Dan tergantung dia dan kamu mau memperbaiki sama-sama atau tidak. Nah, ketika salah satu saja yang hanya mau memperbaiki, ya lebih baik nggak usah, karena itu akan mencapaikan hati salah satunya gitu loh. Ya, ada King of Cups. Di King of Cups ini kuat sekali bahwa ketika dia pergi dari hidupnya kamu atau ketika di sini dia nyakitin kamu, sebenarnya dia sadar nggak ada orang sebaik kamu, dan kamu pun sama, nggak ada orang yang bisa menggantikan dia di posisi hatinya kamu gitu loh. Karena memang di Page of Cups ini kayak kuat sekali bahwa cinta kalian sudah sangat dalam. Ya, sudah sangat dalam di sini. Dan di Ace of Pentacles yang reverse ini kayak masih ada harapan, masih ada tujuan kalian berdua yang memang itu belum kesampaian gitu lah di sini ya, gitu. Dan di sini ada Two of Cups, kalian butuh waktu bersama, kalian bener-bener harus quality time di sini ya, karena memang terkadang jeda yang terjadi atau off yang terjadi ini karena kondisi dari pihak dia ataupun dari pihak kamu yang terbentang dengan kesibukan, terbentang dengan energi keegoisan pada asal usulnya gitu loh. Dan The Sun ini energi dari elemen api, ada Aries, ada Leo, Sagittarius. Kalian bisa menjadi keluarga yang sangat terhormat ketika kalian berstatus dengan status pernikahan di sini. Kalian bisa berpotensi untuk bisa bahagia, bukan hanya kalian saja yang bahagia tetapi keluarga kalian juga bahagia, baik itu keturunan ataupun baik itu keluarga besar satu sama lain di sini gitu loh, di sini ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, memang di sini yang harus dipahami adalah koneksi kamu dengan dia itu belum terputus. Koneksi kamu dengan dia itu punya potensi besar masih akan terhubung lagi di masa depan, dan dalam waktu dekat di sini kayak akan ada energi di mana kedekatan yang terulang gitu loh. Tetapi warning saya satu, waspada, jaga diri, jaga hati, jaga pikiran. Ya, which is sekalipun ketika dia adalah pasangan hidupnya kamu juga harus bisa menerapkan kata waspada terhadap diri sendiri. Karena itu membuat kita agar kita tidak terlalu berharap berlebihan, tidak terlalu memberikan cinta yang berlebihan kepada orang lain, agar ketika di sini, ketika sesuatu hal di masa depan ujuk-ujuk terjadi ya, kita nggak begitu yang sakit hati banget gitu loh. Kita masih bisa hidup untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang sayang sama kita, begitu ya. Koneksi kamu dengan dia dalam waktu dekat ini adalah koneksi yang berkaitan dengan energi asmara, kuat sekali, kayak akan ada baper-baperan, bucin-bucinan yang terjalin lagi, tetapi juga di sini kayak akan ada energi konflik yang terulang gitu loh. Nah, ketika akan ada konflik yang terulang, maka kalian harus benar-benar ngerem diri masing-masing untuk tidak saling menyalahkan, tidak saling mencari pembenaran, tetapi saling bisa untuk mencari sebuah penyelesaian dari masalah yang ada, begitu. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu, atau kalaupun tidak mungkin bermanfaat bagi orang lain. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kalian selanjutnya. Bye bye.